Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat pendidikan, dan anak-anak hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Budini dari SD 02 Aur Kuning. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, hari ini kita mulai sebuah ruang baru untuk berbagi cerita, inspirasi, dan semangat pendidikan. Melalui podcast sekolah yang kami beri nama Sapa 02, Suara Pendidikan Aur Kuning 02. Sapa 02 hadir bukan sekedar sebagai media berbicara, tapi sebagai wadah untuk menyuarakan praktik baik, ide kreatif, dan pengalaman belajar yang bermakna, serta semangat kolaborasi antar guru, siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Dan yang membuat momen ini semakin istimewa, podcast ini merupakan gagasan langsung dari sosok pimpinan yang selalu mendorong inovasi dan kemajuan bagi sekolah kita. Beliau adalah kepala sekolah kita, Bapak Rahmat Fuad, yang pada kesempatan kali ini juga hadir sebagai narasumber pertama di Sapa 02. Melalui perbincangan yang santai namun penuh makna, kita akan mengenal lebih lengkap latar belakang lahirnya Sapa 02, harapan besar di baliknya, serta bagaimana suara pendidikan dari Aur Kuning ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak orang. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan semangat kita untuk menyimak obrolan hangat dan penuh inspirasi. Sahabat pendidikan, sudah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah SD 02 Aur Kuning. Selamat siang Bapak Rahmat. Selamat siang Bu Dini. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik, udah luar biasa ini SD 02. Berapa tahun Bapak di sini Pak? Terima kasih Bu Dini. Kalau untuk tahunnya di sini, kemarin waktu wawancara dengan murid kelas 4A, anak Bu Dini dibilang itu 1 Juli. Tapi kenyataan setelah dilihat SK, awalnya di sini itu 2 Agustus 2022. Wah, udah luar biasa ya. Udah mau masuk tahun keempat kan tahun Pak? Keempat. Tahun keempat. Gini nih Pak, mau ngobrol sedikit tentang 02. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang 02 waktu Bapak mau masuk ke sini, dan mungkin yang udah Bapak rasain nih 4 tahun ke sini, bagaimana menurut Bapak, iklimnya gimana? Atau yang pendapat Bapak aja, iklim sekolah 02 itu seperti apa? Secara kita kan lihat nih Pak, di 02 ini dekat dengan pasar, anak-anaknya pun dari yang berbeda gitu kan. Nah, jadi gimana nih pendapat Pak Rahmat? Terima kasih Bu Dini. Kita awalnya datang ke 02 ini, memang 02 ini sesuatu yang sangat luar biasa sekolahnya. Apalagi sekolahnya di sini 2 rombel ya Bu Dini. Dengan jumlah muridnya itu lebih dari 300. Iya, di sini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kita pertama datang ke sini. Dengan melihat kondisinya, iklimnya, kerjasamanya, alhamdulillah. Dalam hal ini kita hanya melanjutkan program-program yang ada dalam mencapai mutu pendidikan di SD Negeri 02 Aur Kuning ini. Apalagi guru-gurunya kita perhatikan di sini beserta pegawainya luar biasa, kompak-kompak, mempunyai dedikasi dan disiplin terhadap dunia pendidikan dalam memajukan pendidikan SD 02 Aur Kuning begini. Termasuk dalam hal ini kita kita perhatikan sesuatu yang bisa kita ajak kerjasama, baik itu termasuk dalam komitenya, orang tuanya, termasuk itu dengan kantor-kantor yang ada di sini. Salah satunya kita perhatikan kantor RRI. Yang dekat dengan sini, semuanya bisa kita lakukan pendekatan bersama-sama, sehingga dalam hal ini kedepannya dalam kebersamaan kita bisa kita lakukan kerjasama dengan RRI ataupun dengan kantor-kantor terdekat yang bisa sebagai pemerhati pendidikan lah di lingkungan sekitar Aur Kuning ini Bu Dini. Berarti udah kebaca dong Pak? Iya. Kebaca dong gimana sekolahnya 02 sebelum ini gitu kan Pak? Atau memang udah diincar 02 dulu Pak? Kalau untuk diincar Bu Dini, memang tidak tahu awalnya. Oh gitu. Iya, dalam hal tahun pertama masuk SD 02 Aur Kuning
kira-kira sejauh mana sih ekspektasi Bapak gitu? Sesuai nggak sih yang Bapak pikirkan dengan yang udah Bapak bayangin nih 02-nya seperti ini gitu? Oh, terima kasih Bu Dini. Memang awal datang ke sekolah SD 02 Aur Kuning ini, kita melihat kondisi iklimnya yang sangat luar biasa. Apalagi dalam kondisi 02 ini dekat dengan pasar, dekat dengan keramaian, seperti yang belum kita alami. Karena waktu kita diangkat sebagai pendidik, itu kita berada di SD 18 dengan rombelnya hanya satu rombel. Sehingga ketika melihat SD 02 Aur Kuning ini, kita memang agak sesuatu yang wah gitu ya. Wow, ya itu benar serius. Keberadaannya itu bisa dijadikan sebagai edukasi pendidikan dengan program-program yang akan kita samai untuk menuju pendidikan yang ada di SD Negeri 02 Aur Kuning ini. Iya, terbukti ya Pak. Udah 4 tahun Bapak di sini, banyak sekali perubahan-perubahan yang nyata udah Bapak lakuin gitu kan. Sampai di SD 02 Aur Kuning, Bapak kan keren banget tuh. Udah mulai Bapak tata satu persatu kegiatan yang sudah ada, bahkan Bapak tambahi kegiatan itu dan membawa perubahan kepada SD 02 secara bertahap udah dimulai nih. Nah, kira-kira ada bocoran apa lagi nih program SD 02 yang mau Bapak lakuin? Terima kasih Bu Dini. Yang pertama kita mencoba bahwa dalam program-program ini yang Bu Dini tanya tadi, itu semuanya tidak luput dengan kebersamaan. Kebersamaan kita di SD Negeri 02 Aur Kuning ini untuk mencapai program-program yang ada, yang harus kita lakukan secara bersama. Karena ada namanya istilah, kalau kita background kita juga wasit Bu Dini, ada nama istilahnya yaitu satu untuk semua, semua untuk satu. Dalam pencapaian ini yang kita capai satunya itu adalah 02-nya. Apa langkah 02 ini yang harus kita jadikan program-program sehingga dalam pembentukan sikap, karakter, disiplin siswa kita, sehingga kita melahirkan generasi-generasi yang siap tampil untuk masa depan. Dalam hal ini semuanya sebenarnya tidak luput dari kerjasama yang satu untuk semua, semua untuk satu tadi Bu Dini. Oke, keren ya. Cuman gini loh Pak, kadang kan kita Dini sendiri dulu kan sekolahnya kecil juga, terus masuk ke sini sekolahnya besar, sama ternyata dengan Bapak ya. Kira-kira ya Pak, dengan ramenya ini gitu kan, dengan beragam ini, kendala apa sih yang sampai sekarang menurut Bapak ada satu kendala yang belum Bapak selesaikan, atau mungkin baru menjajaki penuntasannya, ada nggak sih gitu? Dalam hal ini Bu Dini kita perhatikan kalau kendala yang besar tidak ada Bu Dini. Karena apa? Karena disebabkan di sini segala sesuatunya awal kita datang kita perhatikan semangat dan kekompakan yang ada di 02 ini sangat luar biasa. Sehingga ketika ada hal seperti yang dilakukan dengan kebersamaan, semua permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu yang kecil sampai yang besar, itu bisa kita putuskan secara musyawarah, bisa kita lakukan secara bersama. Istilahnya begini, take and give, saat memberi dan menerima. Ketika bisa dalam menjalankan program-program yang kita laksanakan, saling memahami masing-masing kondisi kita ini, dalam hal ini segala sesuatunya bisa kita carikan solusinya. Dalam hal inilah bisa kita melangkah secara bersama, apa langkah-langkah yang harus kita laksanakan, supaya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program yang kita bentuk di SD 02 Aur Kuning ini, ataupun kendala, bisa kita selesaikan secara bersama. Dalam hal inilah yang digunakan, yang harus itu dalam mencapai itu saatnya kita berpikiran positif terhadap organisasi yang kita bina secara bersama. Karena maju itu bukan untuk pribadi, tapi untuk kita bersama, di mana kita langkahnya memikirkan pendidikan secara bersama di SD 02 Aur Kuning ini, sehingga baru kita mencapai mutu yang kita hasilkan. Karena proses setelah kita laksanakan, sesuatunya yang harus kita tingkatkan lagi, mungkin ketimbulan kesadaran bagi peserta didik kita dalam hal-hal proses yang mereka lakukan. Mungkin itu Bu Dini pandangan kita terhadap pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan secara bersama di SD Negeri 02 Aur Kuning ini. Keren, positive thinking berarti ya Pak. Pelajaran yang luar biasa bagi kami ini. Semuanya itu kita harus berpikiran positif ya Pak.
apapun itu kembali lagi ke pikiran kita masing-masing. Oke, satu kata Pak. Ya. Menurut Bapak, apa arti tim bagi Bapak? Oh, terima kasih Bu Dini. Kalau tim itu sesuatu yang kita lakukan dalam pelaksanaan, itu intinya kebersamaan. Kembali kita pernah dibicarakan dari awal tadi, yaitu gimana kita melaksanakan sesuatu kekompakan itu yang menjadikan satu untuk semua, semua untuk satu. Sehingga baru lahirnya yang namanya solid. Ketika solid ini kita laksanakan secara bersama, telah kita sepakati secara bersama, baru mungkin kita langsung bisa masuk ke program. Nah, itu dia harus dibentuk, itu pondasi awalnya, itu bentuk tim yang Budini tanyakan tadi. Inilah yang harus kita bentuk secara bersama. Ketika bagi kita berprinsip Budini, ketika kita berawal dari pengenalan dari gerbang itu, kita semua harus memandang itu kertas putih. Bagi kita berprinsip, mungkin sikap dan tingkah laku dalam hal ini mungkin berbeda pandangan penilaian, tapi bagi kita itu tetap yang kita lakukan itu adalah kertas putih setiap harinya. Karena ketika kemajuan, kesuksesan yang didapat kepada siswa atau sekolah di sekolah ini, itu adalah yang mendapatkan itu tim, kekompakan, itu yang menghasilkan semua yang harus kita dapatkan, haknya kita dapatkan secara bersama. Tapi ketika kegagalan terjadi, baru kita pribadi lagi, kita yang dituju di sini sebagai yang dituakan, seperti misalnya kepala sekolah, yang gagalnya itu milik kepala sekolah, tetapi yang berhasilnya itu miliknya semua tim yang punya, bukan kepala sekolahnya. Nah, itu ya, jangan kita sampai membalik ini. Ketika suksesnya adalah sukses kepala sekolah, ketika masalahnya masalah guru. Kalau kita harusnya kita berpandangan sebagai positifnya, ketika suksesnya milik semua, ketika gagalnya itu pribadi kita. Kita terlebih dahulu yang evaluasi apa yang harus kita perbaiki untuk diri kita. Mungkin itu begini tentang langkah-langkah tim yang harus kita laksanakan. Keren banget ya Pak ya. Ini nggak sedih tuh Pak. Semuanya ke Bapak ketujuh. Memang total tanggung jawab. Nggak apa-apa. Oke, luar biasa ya. Sahabat pendidik, kita tanya lagi nih Pak Rahmat. Program-program sekolah Bapak kan itu udah banyak tuh. Banyak banget malah, udah ditata sedemikian rupa dari awal masuk sekolah, jam 7 kurang itu udah mulai tertata tuh sampai pulang nanti siswa sekitar jam 2-an gitu kan. Jadi gini loh Pak, program sekolah Bapak kan udah banyak tuh. Kenapa sih harus ada podcast lagi? Oh, terima kasih Bu Dini. Ini awalnya kita bercerita di zaman apa namanya nih Bu Dini, di zaman era digitalisasi. Dalam hal ini kita di sini ibarat tadi mempunyai tim yang bagus. Ada namanya itu dalam memikirkan tentang pendidikan ini memang semua guru yang punya, dan sistemnya muaranya kepada tenaga pendidik, capaiannya kepada murid. Tapi diskusi awalnya lahirnya podcast ini ya berkat kerjasama awalnya itu dengan wakil kurikulumnya. Ketika wakil kurikulumnya memberikan ide apa langkah-langkah lagi, sehingga nampaknya di era digitalisasi ini lahirlah dalam bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang bernuansa atau mendukung digitalisasi yang belum bisa nampaknya eksis di sekolah-sekolah dasar lain, sehingga lahirlah podcast ini dalam melaksanakan ini bisa mengedukasi baik terhadap gurunya, baik terhadap pendidiknya, baik kepada orang tua yang ada, bisa melihat dan menonton ke depannya apa langkah-langkah dalam mencapai sebagai edukasi untuk apa? Untuk melihat dunia pendidikan ini gimana sih langkahnya secara terbuka. Gimana kita melakukan secara terbuka mengedukasi semua pihak untuk memajukan pendidikan khusus di SD Negeri 02 Orkuning ini. Luar biasa. Jadi SD Negeri tidak punya ruang BK ya Pak ya? Tapi di sini mungkin bisa kali ya jadi ajang ruang BK ya? Iya, siswa bisa, guru bisa ya Pak? Malah bisa secara terbuka. Ketika kita melaksanakan kegiatan ini, orang tua pun bisa melihat. Nah, inilah edukasi-edukasi yang diberikan kepada peserta didik untuk memajukan pendidikan di SD 02 Orkuning ini. Masya Allah, keren banget, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak cetuskan nih, kemudian kira-kira
hari ini Bapak launching nih Ya. podcast kita Ya. dengan nama Sapa ya Pak ya. Iya. Kenal tadi Sapa 02, Suara Sapa Pendidikan 02 ya Pak ya. Kuning, ya. Luar biasa. Apa sih harapan Bapak? Terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak ketika lahirnya podcast ini gitu? Terima kasih Bu Dini karena merupakan launching. Itu terima kasih juga kita kepada orang tua wali murid yang pertama, karena ide ini juga muncul ketika ada orang tua wali murid yang mensupport kegiatan ini. Tapi lahirnya kegiatan ini memang dari wakil kurikulum, sehingga ketika diskusi dengan orang tua wali murid, ada orang tua wali murid yang sangat support dengan kegiatan ini, sehingga lahirlah kita Sapa hari ini di SD 02 Aur Kuning. Dalam hal ini harapannya mudah-mudahan dengan adanya Sapa di SD 02 Aur Kuning ini bisa mengedukasi semua pihak, apalagi sasaran kita terhadap siswa kita, perpanjangan tangan orang tua dalam mendidik dan mengajar anaknya. Ketika lahir Sapa ini di SD 02, orang tua bisa melihat apa langkah-langkah, apa giat-giat edukasi program-program yang dilaksanakan SD 02 Aur Kuning ini beserta anak-anak mereka. Dengan harapannya, dengan ada Sapanya ini, salah satu tolak ukur bentuk pendidikan karakter yang bersifatnya kepada peserta didik kita untuk mencapai mutu pendidikan yang layak di SD 02 Aur Kuning ini. Mungkin itu sedikit harapannya, dan semoga Sapa ini Bu Dini maju terus, maju terus, bisa mengudara lah dengan baik. Walaupun kita baru merintis, tapi ini sangat luar biasa. Tidak mudah untuk mencapai apa yang kita rintis dan langsung kita praktekkan. Ini luar biasa. Ini juga semuanya berkat dari wakil kurikulumnya yang sangat semangat. Sekolahnya yang luar yang biasa sangat semangat sepertinya. dalam hal Soalnya ini. guru mungkin tidak akan bisa bergerak tanpa support yang besar dari kepala sekolah kali ya Pak ya. Baik, perbincangan yang luar biasa sahabat pendidik. Penasaran kan dengan apa isi podcast kami berikutnya? Terima kasih banyak Pak Rahmat. Semoga sukses dengan program-program Bapak berikutnya. Kita penasaran kan program apa yang dibuat oleh Bapak Rahmat beserta timnya? Kita tunggu podcast berikutnya. Salam pendidikan. Thank you all for watching this here video.